Saudara, kelangkaan bahan bakar minyak alias BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta terulang. Stok kosong BBM swasta ini membuat masyarakat resah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyarankan SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina dalam pengadaan. Kelangkaan BBM jenis bensin terjadi di sejumlah SPBU swasta di Kota Depok, Jawa Barat. Pengendara sepeda motor kecewa karena pasokan bensin ini sudah kosong berhari-hari, bahkan terasa dalam sebulan terakhir. Hanya nozzle untuk BBM jenis diesel atau solar yang tampak masih melayani kendaraan bermesin diesel. Ya, karena kan kita juga sekarang lebih banyak swasta ya, dibanding yang dengan negara sebetulnya pengennya supaya lebih dipermudah aja. Karena ini mas kurangnya rasa percaya warga atas kasus yang kemarin ya mas ya. Katanya udah habis sih Pak. Saya udah berapa kali kesini ngecek, udah 2 minggu muter sini, nggak ada terus, sama di sel juga. Oh gitu. Nah, memang sebelumnya suka di SPBU swasta? Iya benar, karena kualitasnya lebih bagus Pak. Di motor saya lebih gini sih. Masalah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian milik badan usaha swasta di Jabodetabek terus berlarut-larut. Persoalan yang sempat muncul pada Januari 2020 ini semakin sering selama sebulan terakhir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang sudah memberi kuota impor BBM swasta sampai 110% di tahun ini. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1 juta 100 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Kementerian SDM sementara ini meminta swasta bekerjasama dengan Pertamina untuk pengadaan BBM. Bisa diartikan, impor BBM akan satu pintu lewat Pertamina. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke sorotan lain, saudara, keluarga korban pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN meminta polisi menerapkan pasal pembunuhan dalam kasus ini. Kuasa hukum keluarga Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, Boyamin Saiman, mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya Rabu sore. Boyamin bilang kedatangannya untuk menemui penyidik dan mempertanyakan penerapan pasal dalam kasus pembunuhan korban yang dinilainya tidak cermat. Pihak keluarga korban meminta penyidik untuk menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Banyak hal yang belum sinkron lah istilahnya gitu. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Nggak bisa 351 ayat 2 ayat 3 KUHP itu di mana penganiayaan menimbulkan nyawa hilang. Itu kan orang berkelahi, tiba-tiba spontanitas, belum terus kalau si pelaku itu ada potensi mengurungkan atau membatalkan. Itu ada itu. Jadi kalau ada jeda itu dan dia tidak membatalkan berarti perbuatannya sudah sempurna, sudah terjadi peristiwa, yaitu pembunuhan. Sebelumnya belasan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN. Polisi juga mengungkap motif utama aksi penculikan hingga pembunuhan berkaitan dengan pemindahan rekening dorman ke rekening lain yang sudah disiapkan. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku harus mendekati salah satu kacap BUMN. Namun upaya mendekati kacap tidak berhasil sehingga para pelaku akhirnya merencanakan untuk melakukan pemaksaan dengan kekerasan. Apabila berhasil, korban akan dihilangkan atau korban akan dibunuh. Daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang
dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Tak hanya itu, dan Pomdam Jaya bilang Kopda F sempat meminta uang operasional sebanyak 5 juta rupiah dan disanggupi oleh Serka N. Uang tersebut berasal dari tersangka JP. Kemudian Serka N bertemu tersangka JP yang memberikan uang 95 juta rupiah yang digunakan untuk kejahatan mereka. Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus Serka N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, menjadi korban penculikan pada 20 Agustus 2025 lalu. Aksi ini sempat terekam CCTV halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan. 1 hari kemudian, jasad korban ditemukan di Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda, saudara, siswa sejumlah sekolah di Boyolali, Jawa Tengah sudah 2 hari ini tak mendapat makan bergizi gratis. Hal ini akibat satu SPPG berhenti beroperasi.